Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin, bab yang menerangkan taubat. Di dalam kehidupan kita ini harus diisi dengan taubat. Artinya kita harus banyak mengaku salah. Karena memang manusia tempatnya salah. Jadi kullu bani Adam khata'una. Anak Adam atau manusia ini tempatnya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Artinya taubat yang benar-benar taubat. Bukan taubat yang pura-pura. Jadi kita berharap asa rabbukum, semoga Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ayyukaffiru ankum sayiatikum, Allah taala akan melebur dosa-dosa dan kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannat, dan Allah memasukkan kamu ke dalam surganya di mana tajri min tahtil anhar, akan mengalir di bawahnya bengawan atau sungai-sungai. Saat itu di hari kiamat, ketika orang Islam dan orang mukmin diterima taubatnya, yauma la yukhzillahun nabiy, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi, tidak akan merendahkan nabi, ya. Termasuk juga walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama nabi tidak akan direndahkan, tidak akan dihinakan oleh Allah, nabi dan orang-orang yang beriman bersama nabi, yakni di hari kiamat besok. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka itu berjalan di depan mereka, artinya menuntun kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi aimanihim yaquluna, ya, termasuk dengan kiri kanan depan itu penuh dengan cahaya, menjalani melewati sirat menuju ke surga sehingga diselamatkan oleh Allah. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka, yakni nabi dan para pengikutnya orang-orang mukmin berdoa, ya Allah, atmim lana nurana, sempurnakanlah ya Allah, tambahkanlah ya Allah nur kami, cahaya kami ini. Waghfir lana, ampuni dosa kami.
innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir itu kuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna manit taib, tahukah kamu siapa orang yang tobat itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Ini akhlaknya para sahabat demikian, nggak sok tahu, diserahkan kepada Nabi. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa orang yang tobat itu. Qala alaihi salatu wassalam, man taba wa lam yata'allam al-ilm falaysa bita'ib, wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bita'ib. Barang siapa orang tabat, orang tobat, tapi dia tidak mau mengaji, tidak mau belajar, maka dia bukan orang tobat namanya, bohong dia. Wa man taba wa lam yazid fil ibadah, orang ngaku tobat tapi ibadahnya enggak bertambah, ya gitu-gitu aja, malah enggak ada ibadahnya, falaysa bita'ib, dia itu bukan orang tobat namanya. Wa man taba wa lam yardal husama falaysa bita'ib, barang siapa ngaku tobat tapi dia tidak memaafkan musuh-musuhnya, itu tobatnya bohongan dia. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bita'ib, barang siapa mengaku tobat tapi pakaiannya, tampilannya tidak berubah, maka dia itu bukan orang taubat. Wa man taba wa lam yadil ashabahu falaysa bita'ib, barang siapa ngaku tobat kemudian dia tetap bersahabat dengan orang-orang lama, orang-orang nggak benar tetap ditemenin, maka dia itu bukan orang tobat namanya, tobat bohongan itu. Wa man taba wa lam yughir khalqahu falaysa bita'ib, barang siapa ngaku tobat tapi dia tidak merubah akhlaknya, maka dia bukan orang tobat. Ya akhlaknya tetap nggak benar, akhlaknya tetap buruk, maka dia bukan orang tobat. Dia hanya ngomong tobat mulutnya doang. Wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bita'ib, barang siapa ngaku tobat tapi dia masih tetap menggelar tempat tidurnya dengan nyaman, artinya dia tidak pernah bangun untuk sholat, untuk ibadah, maka falaysa bita'ib, dia bukan orang tobat. Wa man taba wa lam yatasaddaq ay wa lam yatasaddaq bi fadli ma fi yadihi falaysa bita'ib, barang siapa ngaku tobat tapi dia tidak mau bersedekah dengan apa yang ada pada dirinya, punya kelebihan harta, dia tidak mau bersedekah, ngaku tobat, bohong itu namanya. Ini para jemaah sekalian, fa idza stabana minal abdi hadhil ghisal fa huwa taib haqqan, apabila sudah jelas tampak kepada hambaku yang taubat perilaku-perilaku sebaliknya, maka dia benar-benar taubat. Ini para jemaah sekalian. Wa 'anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, idza qala al-'abdu inni akhafu minan nar wa lam yakuf 'ani dhunub fa huwa kadzdzab indallahi wa irta'ib. Barang siapa ngaku berkata, ya Allah saya takut ke neraka, saya takut apimu ya Allah, saya takut siksamu ya Allah, tapi dia tidak berhenti dari perbuatan dosa. Yang mabuk tetap mabuk, yang zina tetap zina, yang judi tetap judi, yang maksiat tetap maksiat, tapi rajin muter tasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tangannya mulutnya astagfirullah, tangannya muter tasbih, tapi kakinya nendang orang misalnya. Tangannya muter tasbih, lisannya baca istighfar, tapi tetap berbuat maksiat. Maka itu
fahuwa kadzdzab indallah. Orang ini pembohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian. Wa idza qala al-'abdu inni ashtaqu ila al-jannah wa lam ya'mal laha fahuwa kadzdzab wa ta'ib. Apabila ada orang mengatakan, saya ingin masuk surga, saya ingin rahmat-Mu ya Allah, saya ingin mendapatkan ridha-Mu ya Allah, sambil nangis-nangis, ya. Maka para jemaah sekalian, tidak disertai kemudian dengan amal-amal yang menghantarkan ke sana, maka itu namanya orang yang bohong. Orang yang bohong. Wa idza qala al-'abdu inni ahabbu an-nabiy alaihi salatu wassalam. Apabila ada orang mengaku saya cinta Nabi, saya mahabbah kepada Nabi, tapi min wari'i itba'i sunnah, dengan tanpa mengikuti ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi, bahwa kadzdzab. Orang ini kadzdzab, pembohong dia. Ya. Ittiba'us sunnah enggak. Ajaran-ajaran Nabi enggak diikuti. Maka dia itu pembohong. Ada kan orang, saya ikut ajaran Nabi, sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi yang dibidik cuma nikah saja. Ya, sunnah Nabi yang didemen-demenin saja, yang diseneng-senengin saja. Yang lain-lain enggak, bohong itu namanya. Ngaku ikut sunnah Nabi, tapi tidak ikut kepada ajaran-ajaran Nabi. Ibaratnya misalkan bohong itu namanya. Fa inna ta'ib habibullah. Maka sesungguhnya orang yang tobat itu adalah kekasih Allah, para jemaah sekalian. Wa habibu Rasulillah, dan kekasih Rasulullah. Orang yang dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan oleh Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang, demen kepada orang yang taubat, dan Allah senang kepada orang yang mau bersuci. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala at-taubatu an-nasuh an-nadmu ala ma madha. Yang dimaksud dengan taubat nasuha itu, taubat yang benar-benar taubat adalah an-nadam. Dia itu menyesal terhadap dosa-dosa yang lalu, wal iqla'u, kemudian dia stop fil hal saat itu dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat saat itu, dan dia niat alla ya'uda abadan, untuk tidak mengulangi lagi terhadap perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Taubat, ya, artinya orang yang kapok gitu, tidak mau melakukan perbuatan maksiat lagi. Itu para jemaah sekalian, taubat itu sejatinya kalau taubat kepada Allah, ya, dan akan diterima oleh Allah. Bagi siapa itu? Lilladzina ya'maluna su', bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, bijahalatin, dengan bodoh, dengan nggak tahu. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia cepat-cepat taubat. Jadi sebelum sakaratul maut, sebelum sekarat, dia itu taubat. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka orang yang demikian ini akan diterima taubatnya oleh Allah. Kan ada orang berbuat maksiat memang bangga, malah terang-terangan. Ini para jemaah sekalian, bukan begitu yang diterima taubatnya itu.
Dia nggak tahu, dia berbuat maksiat, iya. Dia nggak sadar, dia nggak tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu maksiat, perbuatan dosa. Kemudian dia minta maaf, ya Allah, ini perbuatan dosa, saya khilaf ya Allah. Saya banyak dosa ya Allah, saya banyak salah ya Allah. Nah, orang begini ini akan diterima tobat. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubatul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika adadna lahum adzaban alima. Walaisatit taubatu, taubat itu artinya taubat itu tidak akan diterima, bukan taubat sembarangan. Ini taubatnya ini tidak akan diterima lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang yang berbuat maksiat misalnya. Hatta idza hadara ahadumul maut, hingga sekarat. Dia berbuat maksiat, baru sekarat dia taubat. Sudah tenggorokan, nafas sudah di tenggorokan, badan tergeletak di dipan di kasur, tidak berdaya apa-apa, baru dia ngomong tobat, tobat, tobat. Bukan itu tobat yang diterima. Bukan. Baru kalau sudah tergeletak, tidak berdaya, mengatakan ini tubatul an. Saya sekarang taubat. Ini nggak diterima tobatnya orang begini nih. Yang sudah nggak berdaya, waktu gagah, waktu kaya, waktu sehat, kemana? Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Termasuk tidak diterima tobatnya adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya. Ulaika atadna, mati kafir, kemudian ya Allah ampuni dosa saya. Kalau sudah mati dia teriak-teriak. Dalam alamnya tentu. Gimana? Ya kalau sudah mati orang kafir, mati kafir, ya kama la yuqbalu imanuhum ba'dal ba'tsi aw fil qabri, sebagaimana iman mereka juga nggak diterima kalau sudah ada di dalam kubur. Saya sudah beriman, saya tahu ini salah apa yang saya lakukan, ya nggak diterima lah. Termasuk taubatnya nggak diterima. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Mereka itu akan disiapkan oleh Allah, olehku katanya Allah, adzaban alima, siksa yang menyakitkan para jemaah sekalian. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah ya. Diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati membawa iman ya Allah. Mati dengan Islam, amin ya rabbal alamin. Ayo jangan sampai kita ini masuk kepada orang yang menunda-nunda tobat ya. Oh nantilah, nanti kalau sudah tua, sekarang masih muda, poya-poya saja. Nanti kalau tua kaya raya, mati surga. Ya, memang situ yang ngatur. Rasulullah mengingatkan begini, halakal musawwifun, sungguh rusak, binasa, celaka orang yang menunda kebaikan, menunda taubat. Halakal musawwifun, celaka orang yang menunda-nunda itu, menunda taubat ya, menunda baca istighfar, menunda berbuat baik, entar ya. La ilaha illallah. Ini para jemaah sekalian. Ini ada satu kisah di dalam kitab Durratul Nasin yang saya baca. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini masuk ke ruangan Nabi. Jadi ada Nabi di satu tempat itu. Kemudian Sayyidina Umar datangnya itu dalam keadaan menangis. Sayyidina Umar dalam keadaan menangis. Akhirnya faqala alaihi salatu wassalam,
Ma yubkika ya Umar, kenapa sampean menangis? Ya Umar, ada apa? Kok nangis? Faqala ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Di sana itu filbab, di pintu sana, itu masuk saja. Ada anak muda, ya. Dia menangis, terseduh-seduh, menangis, menyayat hatilah tangisannya. Faqala alaihi salatu wassalam, adkhilhu alayya. Coba, suruh masuk. Suruh masuk ke sini. Akhirnya dipersilakan oleh Sayyidina Umar untuk masuk ke dalam ruangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak muda ini nangis, terseduh-seduh sudah. Nangisnya itu sudah menyayat hati benar. Rasa takut dan sebagainya yang tampak pada wajah anak ini. Fas'alahu Nabi alaihi salatu wassalam an bukai. Kenapa kamu menangis? Kok sampai menangis segitunya? Ada apa? Qala ya Rasulullah, abkani dzunubun katsirah. Saya ini banyak dosa ya Allah. Saya ini banyak dosa ya Rasulullah. Saya menangis karena dosa saya yang begitu banyak. Dan saya takut kepada Allah. Allah itu murka kepada saya. Faqala alaihi salatu wassalam, asyrakta billahi syai'an. Apakah kamu menyekutukan Allah, termasuk punya dosa musyrik? Lah, enggak ya Rasulullah, enggak. Saya enggak pernah berbuat musyrik. Qala alaihi salatu wasallam, aqatalta nafsan bighairi nafsi bighairi haq. Apakah kamu pernah membunuh orang? Qala la, enggak. Saya enggak pernah membunuh orang. Dosa saya bukan karena membunuh orang, bukan. Akhirnya para jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, "Innallaha yaghfiru dzunubak walau kanat mil'as samawati sab'u wal ardina sab'u." Allah akan mengampuni dosamu walaupun dosamu itu sepenuh langit yang ketujuh atau bumi yang ketujuh. Dosamu akan diampuni, tenang saja, katanya Nabi. Faqala ya Rasulullah, dzambi a'dzam minas samawati sab'u wal jibali rawasi. Dosaku itu lebih banyak daripada sekedar langit dan bumi dan seisinya. Udah kaget Nabi. Kamu dosa apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dzam amil kursi. Lebih besar mana dosamu dengan kursi? Itulah kursi di dalam singgasana Allah lah. Akhirnya para jemaah sekalian, qala dzambi a'dzam, dosaku lebih besar. Dosaku lebih besar. Qala alaihi salatu wasallam, adzamuka a'dzama mil arsy. Kalau dibanding arsy, dosamu seperti apa? Apa lebih besar? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Ya Allah, sampai segitunya ya. Apakah dosamu adzambak a'dhamu amillah? Kira-kira dosamu itu lebih besar mana dengan Allah? Yakni maksudnya ampunan Allah maksudnya. Dan rahmatnya Allah. Qala balillah a'dhamu ajal. Kalau dibanding dengan rahmat Allah dan pengampunan Allah, tentu lebih besar pengampunan. Qala alaihi wasallam, akhbirni an dzambik. Sekarang coba cerita, dosamu itu apa sih? Dosamu itu apa? Salahmu itu apa? Kok sampai segitunya? Begini ya Nabi, qala ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabash. Saya ini punya kerjaan tukang gali kubur. Ya, tukang gali kubur. Ini saya lakukan selama 7 tahun. Jadi kalau ada orang mati, ini saya ini nabash.
suka ngambil perhiasan, suka ngambil kafan itu. Yang orang-orang mati itu saya ambilin. Ya. Ini saya lakukan selama 7 tahun. Hatta matat bintun min banatil ashab ansor. Hingga satu ketika ada anak gadis perempuan yang mati. Ini anak gadis sahabat Ansor. Ini karena masih muda, fabistu qabraha. Kemudian saya gali kuburnya, wa akhrajatuha min kafaniha, dan saya tarik kafannya. Kemudian wa ghalabani syaitan. Kan saya cuma bermaksud mengambil kafan, yaitu kerjaan-kerjaan saya sudah. Dan pada saat itu saya tergoda oleh syaitan. Kenapa? Karena yang saya ambil ini perempuan yang masih muda. Akhirnya saya tergoda dan saya setubuhi itu perempuannya. Faqalat lil bint, akhirnya tiba-tiba perempuan ini yang sudah meninggal ini kok berucap, bersuara, kaget saya. Ama tastahi min diwanillahi yawma yadau kursiyu lil qada wa ya'khudhu haqqal madlum min adh-dhalim. Apakah kamu tidak malu kepada Allah? Besok ini kamu akan diseret di pengadilan Allah, katanya perempuan ini. Ya. Dan kamu akan diputusi. Orang yang pernah kamu zalimi termasuk saya. Besok akan saya tuntut. Kamu meninggalkan saya dalam keadaan telanjang. Di tengah-tengah orang mati. Ini kan dikafani, kok ditarik, dicolong. Bahkan lebih daripada itu. Dan kau biarkan aku dalam keadaan junub. Di hadapan Allah, apa kamu nggak malu? Apa kamu nggak takut? Nggak ada bersuara begitu. Yang bersuara itu perempuan yang sudah mati itu. Nah ini para jemaah sekalian. Akhirnya Rasulullah SAW, mohon maaf, berdiri Rasulullah dengan cepat. Faqala ya fasik, ukhruj anni. Majazakillah. Rasulullah itu marah kepada orang ini. Ya fasik, ukhruj anni, pergi dari sini, pergi. Tidak ada balasan bagimu kecuali neraka. Pergi dari sini. Melihat kelakuannya seperti itu. Ini para jemaah. Wa kharaja syab bakian. Akhirnya anak muda ini nangis gitu ya. Nangis, dia pergi ke gurun pasir sana. Dia tidak makan apapun dan dia tidak minum berhari-hari. Dan tidak bisa tidur. Selama berapa hari? Selama 7 hari. Sab'at ayyam. Hingga dia itu apa ya? Hatta dhahabat taqatuhu wa saqata fi mawdin wa wada wajhu 'ala turab sajidan yaqulu ilahi ana 'abduka al mudnib al mukhti jitu ila babi rasulika yashfa'al indak falamma sami'a 'azimi khati'ati radani 'an babihi wa akhrajani min indi fajitu al-yawm ila babika litakun li syafi'an inda habib fa innaka rahmatun ila 'abdika. Akhirnya dia doa kepada Allah. Ya Allah, saya ini banyak dosa, intinya begitulah. Saya ini banyak dosa, banyak salah. Kemudian saya berharap datang kepada utusanmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar begitu banyak, begitu dahsyat dosaku, aku diusir sama Rasulullah. Saya ini pingin, katanya dia, saya ini pingin diampuni dosaku. Saya pingin dimaafkan dosaku. Dan tidak ada pintu lain kecuali Engkau ya Allah.
kalau engkau memang mau memaafkan aku, kirimkan api di dunia ini sehingga saya itu mati dan terbakar. Dan tidak usah qabla an takrogani fi akhiratik, sebelum saya dibakar di akhirat, ya udahlah, saya dibakar di dunia saja. Nah, itu Pak Nabbas itu, anggaplah Pak Nabbas itu doanya seperti itu. Ya Allah ya ya. Faqala alaihi salatu wassalam, para jemaah sekalian, summa ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril datang pada Nabi melihat peristiwa itu ya. Kemudian, ya Rasulullah, innallaha yaqru'us salam, ada salam dari Allah. Qala wassalam wa minus salam wa ilayhi yarji'us salam. Baik, ada apa? Waalaikumsalam, yang gampangnya begitu. Qala Jibril alaihi salam, yaqulullah ta'ala laka anta khalaqta 'abidi. Kira-kira siapa yang menciptakan manusia itu? Ya. Siapa yang menciptakan manusia itu? Ya tentu Rasulullah menjawab, ya tentu yang menciptakan Allah ya. Yang menjadikan aku, menjadikan makhluknya Allah. Ya Allah. Ya baik. A'anta tarsukuhum, katanya malaikat Jibril. Apakah kamu yang ngasih rezeki? Jelas, bal huwallazi yarzuquhum wa yarzuqani. Yang kasih rezeki bukan saya, ya Allah. Yang kasih rezeki manusia juga Allah. Waqala Jibril alaihissalam, yaqulu anta taqbalu tawbatu. Apa kamu yang menerima taubat? Apa Allah? Ya, yang menerima taubat Allah. Ya. Huwallazi yaqbalu taubat 'an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'at. Ya Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan kesalahan, ya Allah. Bukan saya, bukan. Begini, Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan begini. Kemarin-kemarin itu ada seorang hamba dari hambanya Allah. Kemudian dia menyampaikan dosanya. Ya. Ternyata engkau, ya Rasulullah, engkau nggak mau menerima kenyataan itu karena dosanya terlalu besar. Ini. Dan kamu kok berpaling kepada orang ini padahal dosanya dosa orang satu. Fakaifa yakunu halul mudhnibin wadan idza ja'u bidunubin kal jibalil nizam anta rasuli arsaltuka rahmatan lil alamin. Ini dari Allah ya. Ini satu orang berbuat dosa kamu tolak. Bagaimana besok di akhirat misalnya banyak orang berbuat dosa dengan dosa-dosa yang banyak seperti gunung-gunung dan langit dan seisinya. Bagaimana akan diampuni? Ini cuma orang satu. Anta rasuli, katanya Allah ini. Engkau adalah utusanku dan saya utus kamu itu sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi segenap alam. Faqul lil mu'mini rahiman. Hendaknya engkau kepada orang mukmin itu rahim, sayang. Kepada orang yang berbuat dosa, syafi', memberi pertolongan. Wa'fu an zallati 'abdi. Maafkan kesalahan hamba-hambaku itu. Fa inni qad ghafartu lahu taubat. Qad ghafartu taubatahu. Saya telah mengampuni dosanya dia. Ini ucapan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah sekalian. Akhirnya karena sudah ada berita semacam itu, ya intinya mendorong kepada Nabi, ya udah terima taubatnya anak itu, Nabbas itu. Dosanya memang banyak, udah panggil saja. Diterima taubatnya.
Akhirnya para jemaah sekalian, semabakta Rasulullah menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mencari orang yang tadi mengaku dosa itu. Akhirnya ketemu dan kasih kabar gembira bahwasanya kamu sudah dimaafkan, kamu sudah diampuni, ya, dipanggil sama Nabi. Akhirnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya para jemaah sekalian. Fawajidu salatul maghrib, dan pada saat itu para sahabat sedang sholat maghrib. Nah, dia anak ini ikut salat maghrib. Nah, pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca Fatihah, kemudian setelah itu membaca Alhaakumut Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmul yaqin, seterusnya. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalimat Alhaakumut Takatsur, sehingga ada kalimat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Lah ini Alhaakumut Takatsur. At-takatsur artinya berlomba-lomba menumpuk harta telah melalaikan kamu dari Allah. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu itu berziarah ke kubur, artinya sehingga kamu itu dikubur gitu. Sehingga kamu itu diantar ke kubur, baru kamu tidak lalai, baru kamu itu berhenti dari numpuk-numpuk harta. Kan begitu artinya. Jadi ketika Pak Nabbas ini, anak yang kerjanya mencuri kafan ini, mendengar kalimat kubur ini, dia trauma. Dia itu nggak bisa mendengar kalimat kubur. Ketika sampai kepada kalimat hatta zurtumul maqabir sahasyab sayhatan wasaqata. Akhirnya anak muda ini langsung teriak. Teriak apa? Teriak ketakutan. Allah. Akhirnya langsung jatuh gitu. Ambruk anak muda. Falamma tamus salat, ketika sholat selesai, maka mereka buru-buru mengerubuti anak muda yang ambruk tadi. Dan ternyata anak muda tadi meninggal. Mati para jemaah sekalian. Wa faraqat dunya. Kemudian dia meninggalkan dunia. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ini namanya taubat. Benar-benar taubat. Dan setelah pertobatannya dia itu meninggal dunia. Ini kamar jemaah sekalian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Anau qala dzata yamin ya karimal af, ya karimal af." Wa qala Jibril alaihi salatu wa tadri ma karum afu, qala la, qala idza afa an abdin lam yardu bidzalika hatta yabdul sati hasanat. Jadi termasuk orang yang disebut dengan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ini adalah Allah. Orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan dosanya oleh Allah, kemudian dosanya diganti dengan kebaikan, artinya dibalas dengan kebaikan karena dia sudah bertobat. Ini para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama bertobat ya. Jangan sampai kita ini sudzon, jangan sampai kita ini mempunyai perasaan putus asa. Saya sudah putus asa Kiai, dosa saya banyak. Saya sudah putus asa ya Kiai, dosa saya sudah menumpuk, sudahlah. Lah neraka dus. Sudahlah. Udah putus asa saya. Jangan. Jadi jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah. La tayasu. Jangan sampai kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah yang akan mengampuni dosa kita. Ini para jemaah sekalian. Ini sebagai sebagai peringatan bagi saya, bagi kita bersama-sama untuk selalu bertobat, baca istighfar, dan insya Allah orang yang rajin baca istighfar ini
hidupnya ini akan diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan hidup yang dihadapi, baik persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, ya, persoalan sosial, ya persoalan kehidupan sehari-hari lah. Kalau kita baca istighfar, insya Allah diurai dengan istighfar yang kita baca, yang kita ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pengajian singkat ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Pengajian ini saya laksanakan pagi. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Dalam suasana sedang menjalankan ibadah puasa di pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fakir mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.